Ketika istilah modifikasi cuaca disebut, banyak orang mengira inilah upaya menciptakan hujan buatan. Pemikiran itu tidak sepenuhnya tepat karena modifikasi cuaca sebetulnya hanya merupakan teknik mempercepat jatuhnya hujan. Cara yang dilakukan adalah menyebarkan partikel garam ke awan. Proses penaburan garam ke awan menggunakan pesawat terbang. Ketika butiran garam bertemu dengan uap air di awan, terjadi reaksi fisika yang menyebabkan hujan lebih cepat turun daripada seharusnya. Secara alamiah, hujan ini kan terbentuk dari butiran uap air yang ada di atmosfer ya. Nah, karena si butir air ini kemudian bertemu dengan aerosol, dengan partikel padat, maka butir-butir air itu akan menempel, saling bertumbukan, kemudian ukurannya semakin membesar, dan pada saat berat jenisnya sudah lebih tinggi, maka dia akan jatuh menjadi hujan. Untuk menyukseskan perhelatan MotoGP Mandalika, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama Satuan Angkut Ringan TNI Angkatan Udara dari Skuadron Udara 4 Malang menggelar operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan menggunakan pesawat Kasa seri 200 yang dapat mengangkut garam hingga 1 ton dalam sekali penerbangan. Kita kan dalam hal teknis untuk jenis pesawatnya itu memang yang digunakan adalah pesawat saat ini ada NC pesawat Kasa. Kebetulan yang digunakan pada saat operasi sirkuit Mandalika karena range-nya masih di bawah 60, range-nya perawanan itu kan range lingkupnya masih di bawah 60 nautical mile, sehingga yang movement fleksibilitasnya tinggi itu lebih ke pesawat Kasa. Menurut Koordinator Lab TMC BRIN Budi Harsoyo, kegiatan modifikasi cuaca dilakukan karena berdasarkan data BMKG pada 17-20 Maret, ada pusat tekanan rendah yang berpotensi menjadi siklon tropis di perairan selatan NTB. Selain itu, BMKG menyampaikan peringatan dini tentang adanya hujan lebat yang puncaknya terjadi pada 20 Maret, tepat pada saat pelaksanaan race MotoGP. Hasilnya pada 18 dan 19 Maret, operasi modifikasi cuaca berhasil meredam hujan deras. Namun pada 20 Maret kondisi berubah. Terjadinya perubahan arah angin dari utara ke selatan dan cuaca cerah pada pagi hari menjadikan proses penguapan lebih cepat sehingga pembentukan awan juga menjadi lebih cepat. Namun ada satu faktor lagi yang membuat hujan deras sempat mengguyur Mandalika saat race akan dimulai. Krusialnya pada saat itu adalah ada notam pesawat RI-1 yang datang ke Mandalika sekitar pukul 1 siang ya, atau pukul siang waktu 1 siang waktu setempat. Di mana race di sana akan dilangsungkan pada pukul 3. Jadi 2 jam menjelang perhelatan start itu ada notam. Notam kedatangan pesawat RI-1. Pesawat kami tidak bisa bergerak sampai menunggu pesawat RI-1 datang dan kemudian notam dibuka kembali. Justru di situ krusialnya pada saat jam-jam yang sudah mendekati waktu pelaksanaan race, kami tertunda, tidak bisa melakukan sorti penyemaian. Akhirnya yang terjadi saat itu adalah awan itu sudah bergerak masuk mendekati wilayah Mandalika dan terpaksa kami terbang untuk menghujani awan-awan yang persis ada di atas posko kami saat itu, di atas kota Mataram. Andai saat itu tidak ada notam, maka kami bisa mencegah itu lebih ke utara, sehingga kalaupun hujan, habisnya itu mungkin masih di utaranya Mandalika. Gitu ya. Tapi tentu kami tidak ingin menyalahkan notam pesawat RI-1, hanya memang seperti itulah kondisi aktualnya. Dan kami sudah mencoba mengupayakan pusat hujannya itu ada di wilayah utara. Andaikan saat itu kami tidak menyemai di sini, maka hujan ini bisa saja bergerak semakin ke selatan dan persis jatuh di Mandalika. Ini adalah visual radar yang bisa kita lihat bahwa Mandalika ini hanya kebagian pinggir-pinggirnya saja. Kalaupun sempat terjadi hujan, maka intensitasnya tidak terlalu lebat. Hujan lebat disertai petir yang mengguyur Mandalika sebelum jadwal race utama membuat balapan ditunda selama 75 menit. Sementara itu dalam seri perdana MotoGP seri Mandalika, pembalap KTM Miguel Oliveira berhasil menjadi juara pertama, disusul oleh Fabio Quartararo dan Johan Zarco
di podium kedua serta ketiga. Danang Wisanggeni, Lastonga Pebro, Jakarta.